1, 2, 3. Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita sangat bersuka cita karena kita sudah ada di puncak perayaan Natal. Saya melihat sukacita itu tergambar di rumah-rumah atau setiap pribadi, di gereja-gereja, dan terlebih anak-anak kecil yang mereka bersukacita karena dapat hadiah Natal ya. Ini adalah hari yang dinantikan oleh semua umat Nasrani. Dan kita tetap dalam perayaan Natal ini akan diberkati kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dalam perayaan Natal kali ini. Biarlah kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan yang menjadi pelita dalam langkah kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap sahabat-sahabat di rumah masing-masing yang menerima kebenaran firman Tuhan ini. Kami diberkati, kami percaya kami akan mendapat berkat yang berlipat kali ganda di hari spesial ini. Haleluya. Amin. Saudara, bagaimana perayaan Natal di gereja saudara? Mulai dari kemarin saat merayakan Malam Kudus, tadi pagi dalam merayakan Natal, tentu setiap gereja punya sukacita dan luapan bahagia masing-masing ya. Tetapi intinya satu, kita bersukacita sebab Natal berbicara bukan saja tentang kasih Kristus, tetapi juga berbicara tentang pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, dari cerita Natal ada berbagai tokoh di dalamnya yang terkait dengan kelahiran Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar dari figur seorang Maria. Kita akan lihat di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-26, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maka Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang kekasih, ini bacaan firman yang sering dibacakan pada saat kita memasuki perayaan Natal. Tetapi hari ini kita mau belajar dari figur seorang Maria yang penuh dengan kerendahan hati, ya.
Dia mengatakan ketika malaikat menyampaikan visi itu, ya tentu saja seorang anak darah bingung, seorang anak darah ketakutan. Karena pada waktu itu, di zaman itu, apabila ada seorang yang belum menikah, lalu dia hamil, dia dituduh berzina, dan dia akan diadili oleh orang banyak di alun-alun, di pintu gerbang kota, akan dilempar, dirajam sampai dia mati. Tentu saja Maria menanggung satu resiko yang besar, tetapi ada kalimat yang mengatakan, jadilah padaku sesuai kehendak Tuhan karena aku hambanya Tuhan. Pengertian hamba dalam budaya bangsa Yahudi adalah orang yang tidak punya hak atas dirinya. Jadi saudara, Maria begitu taat. Inilah yang harus kita teladani. Apakah dalam puncak perayaan Natal ini ketaatan masih ada pada kita? Apakah kita masih punya kerendahan hati seperti Maria, aku hanya seorang hamba? Ada pujian yang mengatakan ini, inilah yang ku punya, hati apa? Sebagai hamba. Artinya hati yang tidak keras, tidak egois. Bahkan hatinya sudah diserahkan, diperhambakan kepada Tuhannya, kepada Tuhan kita. Kalau kita hamba, maka kita tidak punya hak lagi atas diri kita. Walaupun Maria mengatakan, bagaimana mungkin? Dia panik, dia takut menghadapinya. Aku harus bagaimana? Aku belum menikah kok hamil. Dan malaikat katakan, jangan takut hai Maria, sebab Roh Kudus akan menaungi engkau. Anak yang kau lahirkan datang dalam program besar untuk dunia ini. Karena Allah mengasihi saudara dan saya. Jadi mari kita belajar memiliki sifat-sifat seperti yang dimiliki Maria. Dia punya ketaatan, dia punya kepasrahan, penyerahan diri kepada rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan dia benar-benar paham bahwa dia adalah hamba yang mengabdikan diri kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, kita jangan hanya datang di gereja merayakan Natal, tapi kita jauh tidak memiliki ketaatan. Ketaatan pada firman Tuhan, pada hukum-hukum Tuhan. Kita tidak punya kepasrahan, berserah total kepada Tuhan. Penyerahan diri yang sungguh-sungguh. Tinggal berapa hari lagi kita akan masuk tahun baru. Apakah 2 tahun di masa corona ini kita bisa lewat karena kuat gagah kita? Bahkan di antara saudara, saya sendiri mengalami sempat dirawat di rumah sakit karena corona. Kalau hari ini kita masih ada, itu semata-mata karena kepasrahan, penyerahan diri kepada Tuhan. Dan hari-hari ke depan, tinggal berapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Adakah kita pasrah? Adakah kita berserah kepada Tuhan? Adakah kita menyerahkan hidup ini untuk dituntun, digandeng Tuhan, melewati batas pergantian tahun dan masuk tahun yang baru? Semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada saya. Kita bisa merayakan Natal, kita bisa tutup tahun dan masuk di tahun yang baru. Perusahaan Saga bisa berjalan di masa-masa yang susah, masa COVID, tetap dalam perlindungan Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan, bukan semata-mata karena manajemen yang handal, bukan pengalaman berniaga perusahaan yang sudah berjalan sekian puluh tahun di Papua, bukan. Apapun yang kita andalkan, kepintaran kita, pengalaman kita, keuangan kita, itu tidak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak campur tangan di dalam semua yang kita kerjakan. Mari miliki ketaatan, kepasrahan, penyerahan diri total, dan hati sebagai hamba. Aku bekerja di perusahaan Saga ini, aku dibayar, aku harus bertanggung jawab, aku harus mentaati peraturan-peraturan yang ada di perusahaan.
Dan aku mau bekerja total, pasrah ketika jam datang bekerja sampai akhir jam bekerja. Penyerahan diri total di perusahaan, bekerja sungguh-sungguh. Maka perusahaan ini akan diberkati dari tahun ke tahun, melewati tahun 2021 masuk tahun 2022. Saudara yang bekerja juga diberkati, dipelihara Tuhan, karena saudara memiliki ketaatan, saudara memiliki kepasrahan, penyerahan diri total dalam bekerja, dan memahami status sebagai pegawai, maka bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Kepada Tuhan, saudara juga harus taat kepada firman-Nya. Kepada Tuhan, saudara juga harus memiliki kepasrahan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menuntun masuk tahun 2022. Izinkan Tuhan menjadi Tuhan juru selamat yang memimpin kehidupanmu. Katakan, aku hanya hamba-Mu, jadilah seperti yang Tuhan inginkan dalam hidupku di tahun 2022. Sama seperti Engkau beracara menuntun hidupku tahun 2021. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini di tahun 2022. Tuhan memberkati semua kita. Selamat merayakan Natal dan menyongsong tahun baru. Selamat buat perusahaan Saga, manajemen Saga, semua yang bekerja, juga kepala-kepala kepala-kepala pimpinan Saga yang tersebar di kota sampai ke kabupaten, juga memberkati owner sekeluarga, perusahaan-perusahaan perbankan yang menjadi rekanan Saga, sehingga Saga ada di perayaan Natal dan Saga akan masuk tahun yang baru. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Engkau mengajar kami seperti Maria, taat, pasrah, memiliki hati hamba. Jadilah demikian dalam setiap pribadi kami, baik dalam bekerja maupun dalam mengiring Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa hari ke depan, untuk kami masuk tahun yang baru. Tuhan tuntun kami, Tuhan bawa kami, tiap pribadi, keluarga, juga seluruh keberadaan personil di dalam perusahaan Saga Group ini. Tuhan bawa kami, tuntun kami masuk tahun yang baru. Engkau berkati kota kami Jayapura, berkati tanah Papua. Tuhan memberkati gereja-Mu di mana saja berada dalam perayaan Natal dan perayaan Tahun Baru. Biar kiranya kasih anugerah Allah Bapa melimpah atas kita semua, kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus ya, dari hari ini, tiap-tiap hari sampai pergantian tahun, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Puji Tuhan. Secara pribadi, keluarga, saya mau mengucapkan selamat Natal, selamat menyambut tahun baru kepada semua keluarga besar Saga Group. Terima kasih juga untuk kebersamaan dalam pelayanan sepanjang beberapa tahun dipercaya oleh perusahaan Saga untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam pembinaan rohani umat Kristiani yang ada di Saga. Kiranya Tuhan menyertai kita semua di tahun yang baru, tetap kita bisa beribadah bersama kembali. Tuhan Yesus memberkati.